wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ij'alil haqqa 'ala afsahi wa i'tiqadi wa sidqi. Amin amin ya rabbal alamin. Takdim wal ikraman kepada Abiyah Rohani kita bersama ma'a keluarga, diiringi dengan Rais Am, disertai dengan seluruh Dewan Guru, dan diakhiri dengan Dewan Hakim. Penghormatan yang istimewa kepada seluruh kaum muslimin yang telah berhadir di tempat kami yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Saat kita menelusuri setapak demi setapak sejarah kejayaan Islam, yang akan kita ketahui adalah Islam merupakan agama yang megah. Islam merupakan agama yang istimewa. Islam merupakan agama yang dibangga-banggakan oleh seluruh umat manusia, baik dari zaman Nabi Adam turun sampai ke zaman Nabi Muhammad, baik daripada zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar turun sampai kekhalifahan Syekh Muhammad Amin bin Mahmud Damdadi. Islam merupakan agama yang difavoritkan oleh seluruh umat manusia. Namun hadirin, kejayaan Islam tidaklah semulus yang kita duga, tidaklah selurus rambut artis Korea. Islam dari dulu sampai sekarang selalu dibumbui oleh racun-racun oleh musuh-musuhnya, tak terkecuali Yahudi. Boh luping hanaba, boh salah beda dengan boh bi, menyosalah tak betapa salah-salah ditipe oleh Yahudi. Atas dasar inilah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Gencarnya Dakwah Yahudi dalam Menghancurkan Islam. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia, berbicara tentang dakwah Yahudi. Apa itu dakwah? Dakwah, kalau kita lihat dari segi etimologi, merupakan bentuk masdar daripada da'a, yang berarti ajakan ataupun himbauan. Sedangkan dakwah menurut istilah merupakan satu media yang diciptakan oleh umat manusia guna dan maksud untuk mempermudah pengiriman satu perkara. Konteksnya, dakwah bergerak melalui dua metode, metode sir dan metode jihar, yang kedua-dua metode tersebut dapat dipergunakan oleh seluruh umat beragama, tak terkecuali Yahudi. Siapa itu Yahudi? Yahudi asal mulanya merupakan satu kelompok yang diciptakan oleh anak Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Lama-kelamaan Yahudi pun berubah menjadi satu agama. Singkat kata, Yahudi merupakan satu agama yang dimuliakan oleh Allah dan dianugerahkan satu kitab. Namun sejarah mencatat, dikala Islam jatuh sebagai rahmatan lil alamin, raut muka Yahudi pun berubah. Dari yang dulunya merupakan agama yang disanjung-sanjung, agama yang dipuja-puja, berubah menjadi agama yang dilaknat, dihujat, dan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat kita perhatikan dari ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Dan tidak akan rela Yahudi dan Nasrani di atas kamu Muhammad sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. Dapat kita pahami apa? Yahudi dan Nasrani
akan selalu memusuhi kita umat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. John Naismith dan Patricia Abundance, futurolog terkemuka di dunia, pernah mengatakan abad ke-21 merupakan abad kebangkitan umat beragama, terutama Islam. Coba kita lihat, perkembangan Islam semakin menjamur. Pengkajian dan pengajian Islam tidak sebatas forum dan podium, tapi telah merambah ke dunia massa dan elektronika. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, abad ke-21 membuat Yahudi menguasai lika-liku kehidupan umat manusia. Dari negara maju Amerika sampai ke negara berkembang Indonesia. Tidak mengenal tempat, tidak perlu tahu siapa yang ia hadapi. Budaya Yahudi terus berhijrah mengelilingi dunia sampai ke negeri seram di Mekah yang dikenal taat beragama. Dikunjungi pusat kota, sedikit demi sedikit mengalir ke kampung-kampung dan desa. Lambat laun terjadilah pergeseran umat dari budaya nenek moyang sampai budaya laknat Tuhan. Untuk contoh yang pertama apa hadirin? Masjid. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat sujud, tempat melakukan permusyawaratan tentang Islam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah saat hijrah. Namun sekarang masjid telah mengalami pergeseran. Masjid laksana bangunan kosong yang tidak bermakna. Megah masjidnya, tapi kosong dari muatan takwa. Mewah masjidnya, tapi jauh dari ajaran agama yang benar. Besar dan menjulang tinggi masjidnya, tapi dijadikan sebagai tempat wisata. Lingkungan masjid dijadikan tempat bercinta. Ada juga hadirin, masjid-masjid di kampung-kampung kita yang bersifat la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Yang lebih ironisnya lagi, masjid dikambing hitamkan. Gara-gara beda aliran, beda mazhab, enggan pergi ke masjid. Akhirnya lahirlah masjid-masjid megah sebagai tandingan. Muncul masjid-masjid megah sebagai simbol golongan. Marak merebak masjid-masjid yang berarsitektur Eropa yang dipenuhi dengan kemunafikan. Masjid dijadikan ajang perlombaan kemewahan. Memalukan. Sehingga pantas Dr. Ismail Sabri Abdullah, pengamat ketiga dunia, pernah mengatakan, umat Islam saat ini, termasuk umat Islam negara kita, merupakan umat yang lemah, umat yang tertinggal, jauh tertinggal dari Rusia yang komunis, jauh tertinggal dari Israel yang Yahudis, jauh tertinggal dari Cina dan Jepang yang Buddhistois. Kenapa? Karena kita lengah dalam menahkodakan budaya keislaman. Para pedagang sering melakukan penipuan, pelacuran hampir dihalalkan, pacaran dan pemboncengan yang semakin membudaya hanya dengan alasan agar tidak kolot, idiot, monoton, vakum, ortodok, kodok di bawah tempurung. Para politikus pun sering melakukan penipuan. Para pejabat tidak lagi bisa diberikan kepercayaan karena kepentingan pribadi dan golongan yang dikedepankan. Tidak perlu tahu rakyat kebingungan, tidak perlu tahu siapa musuh yang mana korban. Muncul masalah dalam negeri, bukannya menyelesaikan, tapi malah sibuk bikin golongan. Muncul masalah, bikin golongan. Muncul masalah, bikin golongan. Akhirnya masalah pun menumpuk, golongan pun makin berserakan. Asyik menyalahkan satu sama lain. Sementara saudagar yang membawa celana ketat ke Aceh tidak mendapat larangan di perbatasan. Yang kena razia ya pemakai pakaian, sementara penjualnya bebas bergoyang. Coba kita perhatikan, saat lebaran tiba,
anak-anak di borgol yang sedang membakar petasan, sementara penjualnya bebas bergoyang. Saat menerima surat lulusan dari kepala sekolah, bukannya membuat syukuran, tapi malah sibuk coret-coretan. Coba perhatikan, apa yang akan kita lakukan di saat melihat Valentine mewarnai generasi kita? Bagaimanakah perasaan kita di saat mendengar lantunan Happy Birthday to you saat menyambut hari ulang tahun temannya? Apakah kita harus gembira, tersenyum bahagia? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kejadian memilukan, memalukan, sekaligus mengkhawatirkan mudah saja terjadi di negara kita. Gara-gara Nangroka maju, tunggu-tunggu kesibukan HP. Gara-gara Nangroka maju, budaya indah tuh tan dipakole. Betul hadirin? Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia. Itu yang pertama. Sekarang coba kita lihat pada masalah pergaulan. Kalau kita lihat pada waktu sore, dengan tenangnya Sirajudin membawa si Nisa pergi ke pantai, seolah-olah telah melakukan akad pernikahan, padahal baru sebatas tunangan. Selanjutnya di acara resepsi disediakan pentas yang dilengkapi dengan keyboard yang bebas menyanyi, melenggang, menari sepanjang malam. Selanjutnya di acara HUT ini, HUT itu disediakan pentas, lalu diundang artis-artis lokal untuk menghibur masyarakat. Pertanyaannya, inikah budaya Islam? Mengapa ini bisa terjadi di negara kita? Kepada siapa kita harus berteriak agar ini dihapuskan? Apakah kita harus main hakim sendiri, memberi jera kepada pasangan yang berboncengan, membakar panggung-panggung hiburan? Tidak, hadirin, tidak akan kami lakukan demikian. Namun yang akan kami tegaskan kepada kaum muslimin sekalian, agar budaya Yahudi ini terus dibuang dari umat Islam, agar anak cucu kita ke depan tidak mengatakan inilah budaya kami. Oleh karena itu hadirin, jangan memotong pohon yang tidak berguna, tapi basmilah sampai ke akarnya. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia. Kesimpulan, kalau kita lihat sekarang, umat Islam sekarang ya Islam, tapi Islam dalamnya luar Yahudinya. Mengapa saya katakan demikian? Memang Islam itikadnya, tapi tabiat dan ciri perilakunya adalah Yahudi. Bagaimana agar ini bisa dihapuskan? Mari kita tekankan untuk menekankan budaya Islam terus menerus terjadi di negara kita, agar anak cucu kita ke depan tidak mengatakan inilah budaya kami, budaya Yahudi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilal liqa' ma'assalamah warridha wal inayah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.